Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bawa hati kita bawa setiap kehidupan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Ya Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Tak ternilai Tuhan salib-Mu itu. Terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena
tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagimu
Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan. Ya Yesus, selamatkan bagiku. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kami jadi anak. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat suaramu dan pujikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Semua pujian hanya bagimu Tuhan.
glory, holy honor be unto the name of God. Katakan all the glory. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindukan lebih lagi Bapa lawatan daripada-Mu. Kami rindukan lebih lagi Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Melawat kami Tuhan dan hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kemenangan dalam kemenangan Tuhan itu ada dalam setiap hidup kami Bapa. Sebab Engkau telah bangkit Tuhan dan Engkau telah hidup Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan setiap kami yang percaya dan lebih lagi mau memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, kita mau katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Semuanya penuh sukacita, amin. Amin. Yang percaya bahwa kita punya Allah yang hidup boleh angkat tangannya. Kita semua percaya, amin, bahwa kita punya Allah yang hidup. Karena Allah kita hidup maka tidak sia-sialah iman kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita percaya bahwa karena Allah hidup kita punya hari esok. Amin. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita memuji Allah yang hidup. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku.
Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Saya mengundang, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya kita punya Allah yang hidup, kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi, amin. Amin. Saya minta kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu Yes, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab semuanya, mari kita mau sama-sama katakan. sebab Dia hidup. Ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Yes. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes, kami mau bangkit buat Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hidup di dalam kami, mengubahkan setiap kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yes. Hidup jadi Sekali lagi. Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kita percaya Allah kita hidup dan memberikan kemenangan buat kita. Amin. Mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita.
kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Iman kami berkata Tuhan, Imanku yes, berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, melangkah bersama Dia. ku memuji, Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku Mari semuanya katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, Wah, melangkah bersama Dia. Semuanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, semuanya, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang bangkit, dan Dia yang memberikan kemenangan buat kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau nyanyikan kemenangan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Lagi, katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Kami menang, Tuhan bersamamu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Ibu sekalian, kasih tos kanan kirimu, katakan kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan, untuk memberikan kemenangan pada setiap kami, Yesus. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah tinggal diam. Bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Yesus Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar
Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, bahkan Tuhan yang hebat. Kami bersyukur kalau kami boleh diselamatkan oleh karena kedahsyatan Tuhan, karena kemuliaan-Mu Tuhan yang sudah mengangkat kehidupan kami semua Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan, dan Kau sedang menuntun kami Tuhan di jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan indah pagi hari ini, untuk kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan, untuk memuji dan meninggikan akan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan, serta pengakuan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini, boleh jadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan biarlah nama-Mu saja yang tinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Tiba saja bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan jalan-jalan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami Tuhan boleh semakin bertumbuh di hadapan-Mu Bapa, dan hidup kami boleh semakin indah bagi kemuliaan-Mu Bapa. Sertai dan kuasai hati kami Tuhan untuk belajar mendengarkan firman-Mu, dan dapat berdoa menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Allah yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa kembali. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, kita kembali bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar dan berlimpah di dalam kehidupan kita. Tema firman kita pada pagi hari ini, ya, masih berkaitan dengan kejadian yang ada di dunia kita saat ini. Ya, masih berkaitan dengan perang yang terjadi antara Israel, Amerika, dan juga Iran. Begitu juga di dalam kehidupan kita secara rohani. Kita juga menghadapi yang namanya peperangan. Dan kita mau belajar pagi hari bersama-sama mengenai bagaimana kita boleh menang di dalam peperangan rohani yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari saya baca bersama-sama untuk boleh membaca beberapa bagian firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Efesus pasal 6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, atau Bapak Ibu juga bisa baca melalui ayat-ayat yang ada di tayangan di depan. Mari kita mulai dari Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-10 kita mulai. Ya, Efesus pasal 6 ayat ke-10 kita mulai 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak yang dikasih Tuhan, peperangan rohani itu bukanlah sebuah metafora atau gambaran di dalam firman Tuhan, melainkan ini merupakan sebuah kenyataan di dalam kehidupan orang percaya, yaitu suatu realitas di mana kekuatan kuasa kegelapan itu berbenturan secara langsung dengan kuasa dari otoritas Allah. Ya, kuasa kegelapan tadi dikatakan kita melawan
penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dan juga melawan si jahat. Itulah yang kita hadapi di dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana setiap hari, setiap detik yang kita jalani di dalam kehidupan kita dihadapkan kepada peperangan antara kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Jadi merupakan satu hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan kita sebagai manusia tidak akan cukup untuk bisa menghadapi kuasa kegelapan. Dan kita tidak akan mampu menang ketika kita menghadapi kuasa kegelapan itu dengan kekuatan kita masing-masing atau kekuatan kita sebagai manusia. Karena apa? Tadi dikatakan firman Tuhan, sebab perjuangan dalam kehidupan kekristenan itu bukanlah melawan musuh secara fisik, yaitu melawan darah dan daging. Tetapi peperangan rohani kita itu adalah melawan kuasa roh jahat yang supranatural. Itu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi peperangan rohani dan yang kita hadapi itu tidaklah tampak secara fisik. Ya, kita tahu bahwa apa yang kita hadapi itu adalah iblis si jahat. Dan iblis itu terkenal sebagai bapak pembohong. Dia licik dan sangat berbahaya. Dan iblis punya satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan kita agar kita tidak sampai kepada tujuan akhir untuk kita menjadi umat tebusannya dan kita boleh menerima akan apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Efesus dengan sebuah gambaran yang kuat, yaitu seorang prajurit yang bersiap sedia di dalam sebuah peperangan. Ya, seorang prajurit yang siap sedia di dalam peperangan rohani. Dan mengapa Rasul Paulus memakai gambaran ini? Ya, dia tidak memakai gambaran yang lain, misalnya hewan, atau dia memakai gambaran-gambaran yang lain. Ya, karena Pak Rasul Paulus memakai gambaran sebagai seorang prajurit yang siap sedia di dalam peperangan rohani, karena Rasul Paulus dia ingin menegaskan bahwa kehidupan orang percaya itu bukanlah menjadi satu kehidupan yang statis dan santai. Kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk masuk di dalam perjuangan rohani yang nyata. Artinya apa? Artinya ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang Kristen, bukan berarti kita sedang memasuki zona yang aman dan nyaman. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita. Kita punya jaminan untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Tetapi untuk kita menggenapi panggilan tersebut, itu bukanlah dengan cara yang santai, dengan cara yang mudah. Ya, kita menghadapi banyak peperangan untuk kita bisa tetap bertahan, berdiri teguh sampai kepada tujuan akhir. Bukan zona aman dan nyaman, melainkan kita semua sedang melangkah ke sebuah medan peperangan. Dan medan peperangannya adalah medan peperangan secara rohani. Nah, sayangnya gambaran sebagai prajurit Kristus ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen seringkali terlupakan. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan lebih familiar dengan sebutan kita sebagai garam dunia. Ya, kita mungkin terlalu sering mendengar bagaimana orang Kristen itu digambarkan sebagai terang dunia. Orang Kristen digambarkan sebagai umat pilihan atau imamat yang rajani. Ya, jarang sekali kita itu digambarkan sebagai prajurit Kristus yang harus menghadapi peperangan setiap harinya. Ya, dan prajurit Kristus mungkin jarang kita renungkan secara mendalam. Bahkan mungkin anak-anak sekolah minggu itu jauh lebih paham bagaimana mereka menjadi prajurit Kristus. Ya, karena anak sekolah minggu kan sering nyanyinya apa? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, mereka lebih memahami bagaimana mereka menjadi prajurit Kristus. Ya, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Ya, saya tidak menembaki musuh karena saya adalah laskar Kristus. Ya, mungkin anak-anak sekolah minggu itu sudah lebih paham bagaimana mereka itu punya gambaran. Mereka sebagai orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai prajurit-prajuritnya Kristus. Dan kita yang dewasa mungkin lupa
Ya, kita yang sudah dewasa seringkali melupakan bahwa kita itu juga laskar Kristus, tidak hanya sebagai terang dunia, tidak hanya sebagai garam dunia, tidak sebagai imamat yang rajani umat pilihan. Semuanya tidak salah. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita juga adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Dan prajurit tugasnya apa? Prajurit tugasnya berperang. Ya, berperang. Nah, oleh karena itu seringkali banyak orang berpikir menjadi Kristen itu adalah jalan keluar dari segala masalah yang mereka hadapi. Ya, mereka mengira bahwa mereka tidak perlu lagi berjuang karena semua sudah diselesaikan oleh Kristus. Memang kita sudah diselamatkan. Kemenangan sudah Tuhan berikan kepada kita lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi ya kita harus berjuang untuk mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Agar kita tidak jatuh di tengah jalan, agar kita sampai kepada panggilan kita masing-masing untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Ya, Tuhan memang berdaulat, tetapi manusia tetap punya tanggung jawab. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu waspada dan siap sedia menghadapi serangan musuh kapanpun juga. Ya, itu yang menjadi bagian kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita dapat menang di dalam menghadapi peperangan rohani. Ya, hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita dapat menghadapi, untuk kita dapat mengalami kemenangan dalam menghadapi peperangan rohani yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, agar kita dapat menang dalam menghadapi peperangan rohani, yang pertama, hendaklah kita selalu kuat di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-10 tadi dikatakan dari Efesus pasal 6, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, hendaklah kamu selalu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itulah sebabnya sebelum Paulus berbicara soal perlengkapan senjata Allah, ia terlebih dahulu memberikan perintah penting di dalam ayat yang ke-10. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, hendaklah kita selalu kuat di dalam Tuhan. Yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak akan pernah merasa lelah atau kita bisa merasa goyah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi kita dapat tetap menjadi kuat di dalam Tuhan itu punya arti. Meskipun kita sedang ada di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Atau kita diizinkan menghadapi tantangan yang besar. Kita dapat tetap berdiri teguh. Karena kekuatan kita berasal dari Dia. Amin. Kekuatan kita bukanlah dari kekuatan diri kita secara jasmani atau secara manusiawi. Tetapi kekuatan kita itu asalnya dari Tuhan. Dari Tuhan yang penguasa langit dan bumi. Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut. Bahkan Tuhan yang berjanji memberikan kepada kita keselamatan dan kerajaan surga yang kekal. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu meskipun kita diizinkan menghadapi masa-masa yang sulit ataupun tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Kita dapat tetap teguh berdiri di dalam pengiringan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, iblis tahu kelemahan kita. Bahkan terkadang kita sendiri tidak menyadarinya. Oleh karena itu, kekuatan kita itu harus datangnya dari Tuhan saja. Ketika Rasul Paulus berkata, untuk kita selalu kuat di dalam Tuhan, dia sedang mengingatkan kepada kita akan status baru yang telah kita dapatkan, yaitu di mana kita sudah dipersatukan dengan Kristus dan hidup kita itu ada di dalam Kristus. Oleh karena itu kita percaya kuasa darahnya itu melindungi kita. Kuasa darahnya dan kebenaran itu menyelubungi kehidupan kita semua. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Dan karena kuasa Tuhan itu menyertai kehidupan kita, kita dapat tetap berdiri dalam menghadapi peperangan rohani. Bukan karena kita yang hebat, tetapi kita tahu siapa yang bersama dengan kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita harus selalu kuat di dalam Tuhan. Jadi jika kita menyadari kelemahan kita dan kita mau bersandar sepenuhnya kepada Kristus, maka kuasanya itulah yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan pernah berkata kepada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9. Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, bahwa di dalam kelemahanmu lah kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ya, oleh karena itu kita perlu mengakui akan ketidakberdayaan kita dan membiarkan kuasa Tuhan itu boleh bekerja, boleh menjadi sempurna di dalam kehidupan kita.
di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Sebab hanya kuasa Tuhan saja yang dapat membuat kita bertahan dan berdiri dengan kokoh dalam menghadapi peperangan-peperangan rohani yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, berserah dan bersandar sepenuhnya hanya kepada kuasa Kristus. Itu hal yang pertama, bagaimana kita harus tetap kuat di dalam Tuhan agar kita bisa menang di dalam menghadapi peperangan rohani. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita bisa menang dalam menghadapi peperangan rohani yang terjadi adalah di situ dikatakan di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17 bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musyiat iblis. Karena perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, dan juga sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan kita dapat tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi, berdirilah tegap. Ya, firman Tuhan berkata, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, setelah Paulus memberikan perintah untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di poin yang pertama, ia melanjutkan dengan perintah berikutnya, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di ayat 14 sampai yang ke-17, Rasul Paulus menyebutkan ada 6 bagian dari perlengkapan itu. Di situ ada yang namanya ikat pinggang kebenaran, lalu ada baju sirah keadilan, selanjutnya ada kasut kerelaan untuk kita memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan atau pelindung kepala, dan yang terakhir adalah pedang roh. Ya, 6 bagian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang dikatakan sebagai perlengkapan senjata Allah. Kenapa kok Rasul Paulus menggunakan gambaran ini? Ya, ketika dia menuliskan ayat di dalam Efesus pasal 6. Saat menuliskan surat Efesus ini, Rasul Paulus sedang dipenjara. Dan dia dijaga oleh prajurit Romawi selama 24 jam penuh. Jadi kemungkinan besar dari situlah Paulus mendapat inspirasi visual tentang prajurit dan juga perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh seorang prajurit. Nah, tetapi lalu apa tujuan dari perlengkapan senjata ini? Kenapa kok Roh Kudus memberikan kepada kita beberapa perlengkapan yang digambarkan sebagai ikat pinggang kebenaran, baju sirah, di situ ada pedang, ada perisai, ada kasut, ada topi keselamatan, topong keselamatan. Tujuannya apa? Perlengkapan-perlengkapan ini diberikan kepada kita. Ya, tujuan dari perlengkapan-perlengkapan ini diberikan kepada kita adalah untuk melindungi kita sebagai orang percaya dari tipu daya iblis dan memungkinkan kita ini bertahan teguh di dalam peperangan rohani. Oleh karena itu, Tuhan itu berikan kepada kita perlengkapan-perlengkapan senjata roh untuk kita boleh tetap teguh berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan, tidak mudah digoda oleh tipu daya iblis. Dan kita juga perlu tahu bahwa serangan iblis itu bisa bermacam-macam bentuknya itu masuk di dalam kehidupan kita. Ya, iblis bisa menyerang berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Misalnya melalui konflik rumah tangga. Iblis juga bisa masuk melalui sakit penyakit. Ya, meskipun bukan semuanya. Tetapi iblis juga bisa masuk menyerang kita melalui sakit penyakit yang kita derita. Masalah finansial dan juga hal-hal yang lain. Iblis juga bisa menyerang kita dengan cara menghalangi berkat-berkat Allah yang seharusnya kita terima. Ya, ketika kita tidak mengucap syukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, meskipun mungkin kita masih merasa kurang, seringkali hal itu juga bisa menjadi celah untuk serangan iblis itu masuk di dalam kehidupan kita.
kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan, kita bersungut-sungut, bahkan mungkin kita marah kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, selama 40 tahun Tuhan tidak pernah lupa memberikan mereka mana. Ya kecuali ketika hari Sabat. Di hari sebelumnya mereka ambil 2 kali lipat, dan di hari Sabat mana tidak turun. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa setiap hari memberikan mereka mana. Ya, tetapi mereka tidak pernah bersyukur buat mana yang Tuhan berikan. Mana itu roti dari surga, ya tidak ada yang jual dan diberikan tidak pernah putus selama 40 tahun. Ya, itu Tuhan itu memberkati mereka secara luar biasa. Tetapi mereka tidak bersyukur, mereka cukup bersungut-sungut. Mereka berkata di Mesir mereka bisa makan daging, di Mesir mereka bisa punya makanan yang jauh lebih enak dari apa yang mereka terima. Tapi mereka tidak belajar bersyukur bahwa selama 40 tahun itu Tuhan memelihara kehidupan mereka. Ya mereka tidak pernah sakit, mereka tidak pernah di firman Tuhan dikatakan kasut atau sepatu mereka itu tidak pernah rusak. 40 tahun di padang gurun yang cuacanya begitu ekstrim. Ketika siang panasnya luar biasa, ya Semarang ini kan beberapa hari ini kalau siang panasnya juga luar biasa. Di padang gurun jauh lebih panas daripada di kota Semarang. Dan ketika malam tiba, suhu turun sampai begitu dinginnya. Tetapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan seringkali mereka lupa untuk mengucap syukur buat semuanya itu. Oleh karena itu kita harus belajar. Ya, mengerti, mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga serangan iblis itu tidak masuk di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dari perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bagian dari senjata Allah, ada 2 kelompok. Senjata-senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama dari perlengkapan senjata Allah ini sifatnya adalah defensif atau untuk bertahan. Yaitu kebenaran, ada keadilan, ada kerelaan memberitakan Injil, iman dan juga keyakinan keselamatan untuk mematahkan semua serangan dan tuduhan iblis yang bertujuan untuk membuat orang yang percaya itu kembali kehidupan mereka yang berdosa, melakukan keselamatan dan mereka kehilangan semangat untuk mengabarkan Injil. Ini bagian yang pertama. Kelompok yang pertama dari perlengkapan senjata Allah. Ya sifatnya itu defensif atau untuk kita bisa bertahan menghadapi serangan dan tuduhan iblis yang bisa membuat kita murtad atau kembali kepada kehidupan yang berdosa. Lalu melakukan keselamatan dan kita jadi kehilangan semangat untuk mengabarkan Injil. Lalu ada kelompok yang kedua dari perlengkapan senjata Allah. Kelompok yang kedua dari perlengkapan senjata Allah ini bersifat ofensif atau untuk menyerang. Ya, yang hanya ada 2, ya ini pedang roh. Ya tadi dikatakan pedang roh ini sifatnya untuk menyerang. Dan yang kedua itu yang tidak digambarkan secara eksplisit adalah doa yang berkuasa untuk menghancurkan strategi jahat iblis. Ya, ada 2, yaitu pedang roh dan doa. Nah, berikut adalah makna dari bagian-bagian perlengkapan senjata Allah. Kita mau lihat bagian-bagian itu apa maknanya. Tadi dikatakan yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran ini merujuk kepada ikat pinggang atau sabuk yang digunakan untuk melindungi bagian bawah tubuh. Ya, dengan potongan kulit. Sabuk ini diikatkan di paha dengan ikat pinggang militer yang melambangkan akan integritas. Dan ikat pinggang kebenaran ini melambangkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kejujuran untuk menangkal kebohongan iblis. Ya, oleh karena itu ketika kita menggunakan ikat pinggang kebenaran di dalam kehidupan kita, ya secara rohani ini menggambarkan akan kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran firman dan kejujuran. Ya untuk apa? Untuk menangkal dari kebohongan. Sehingga kita tidak lagi diserang oleh iblis melalui perkataan kita. Ataupun apa yang kita lakukan. Karena kita hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Lalu yang kedua tadi dikatakan ada yang namanya baju sirah keadilan. Baju sirah teladan. Baju sirah ini terbuat dari logam dan kulit untuk melindungi dada dari seorang prajurit. Nah, di sini kita melihat arti dari baju sirah keadilan ini adalah untuk melindungi hati dan jiwa kita, mencerminkan hidup yang benar di hadapan Allah,
baik di dalam karakter maupun perilaku. Ya, baju sirah keadilan mencerminkan hidup kita benar di hadapan Allah. Tidak hanya dalam kehidupan kita, jadi semuanya harus selaras. Perkataan, sifat dan juga perilaku kita. Itu harus benar di hadapan Allah. Lalu yang selanjutnya ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini berbicara mengenai melambangkan kesiapan kita untuk melangkah dan keteguhan untuk kita memberitakan Injil. Ya, ini digambarkan dengan kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu yang selanjutnya ada perisai iman. Perisai iman ini digunakan untuk dapat memadamkan atau menghentikan serangan, godaan ataupun rencana, tipu daya dari iblis atau si jahat. Ya, itu kita gunakan yang namanya perisai iman. Kita punya iman yang kuat, kita percaya Tuhan Yesus yang menyertai kita percaya Tuhan yang melindungi kita. Ini namanya perisai iman. Lalu yang selanjutnya, tadi dikatakan ada ketopong keselamatan atau helm. Helm yang digunakan oleh tentara Romawi terbuat dari perunggu dan memiliki sisi-sisi untuk melindungi kepala dan wajah. Yang artinya di sini kita harus melindungi pikiran kita dari keraguan dan juga kepastian akan keselamatan kita di dalam Kristus. Ketika kita sudah diselamatkan, jangan sampai kita kembali menjadi ragu. Tadi kembali kepada kehidupannya yang lama. Untuk kita meragukan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus melindungi pikiran kita. Ya, melindungi dengan apa? Dengan mengisinya dengan kebenaran firman. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh godaan-godaan dari si jahat. Lalu tadi yang menjadi pertahanan kita, di situ ada yang namanya pedang roh. Pedang roh. Pedang roh satu-satunya senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis adalah dengan kebenaran firman. Ya, ini satu-satunya senjata yang kita punya. Selain tadi doa, ini menjadi senjata kita untuk boleh melawan tipu muslihat iblis. Dan Roh Kudus sudah menyediakannya bagi kita semua. Dan kita harus menggunakannya di dalam kehidupan kita untuk menghadapi peperangan rohani yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam deskripsi ini saya tadi katakan, doa ini adalah senjata yang tidak dimetaforakan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau boleh saya gambarkan, tadi yang senjata rahasia, ya senjata rahasianya ini ada satu. Senjata rahasianya adalah senjata doa. Senjata doa ini adalah senjata lempar, jenis senjata lempar. Ya, misalnya tombak atau panah, atau juga bisa yang namanya umban. Ya, kalau ketika kita dengar kisahnya Daud melawan Goliat itu, Daud kan pakai yang namanya ketapel atau umban. Yaitu senjatanya dilemparkan, batunya dilempar dan menancap di dahinya Goliat sehingga Goliatnya mati. Ya. Jadi doa ini adalah senjata lempar yang bisa dilontarkan dari jarak jauh. Itulah yang namanya doa. Ya, dan jaraknya ini tidak terbatas. Doa yang kita punya sebagai senjata andalan ini jaraknya tidak terbatas. Ya, kalau roket-roketnya Amerika, roketnya Iran, roketnya Israel itu jaraknya masih terbatas. Ya, tapi kalau senjata yang kita miliki yaitu doa, ini jaraknya tidak terbatas. Ya, senjata lempar ini mau sejauh apapun, lintas benua, lintas negara, lintas galaksi pun bisa. Ya, doa ini senjata lempar jarak jauh. Nah, jangan pernah melupakan kekuatan doa. Oleh karena itu berdoalah tanpa henti. Satu yang perlu kita ingat, perlengkapan senjata ini tidak dipakai secara fisik. Ya, melainkan melalui komitmen hidup di dalam kebenaran, iman yang kokoh, dan doa yang terus-menerus atau kontinu. Ya, jadi perlengkapan senjata ini tidak kita pakai secara fisik. Kalau kemana-mana harus bawa perisai, harus bawa pedang, harus pakai baju sirah, harus pakai helm. Ya, kemana-mana kan repot. Ya, tapi perlengkapan ini tidak dipakai secara fisik dalam kehidupan kita, tetapi memperlengkapi, melindungi rohani kita. Ya, melalui komitmen hidup di dalam kebenaran. Dan kita memiliki iman yang kokoh, tadi perisai iman dan juga doa yang terus menerus. Nah,
Mengenakan perlengkapan senjata Allah ini bukanlah seperti kita mengenakan pakaian yang ada di lemari kita. Senjata Allah tidak ada yang namanya pencampuran atau pencocokan. Ya, wah hari ini hari Senin, ya nuansanya merah, pakainya ini perisanya warna merah, ya pakai jubah warna merah, ya ikat pinggangnya warna merah, ya kan ibu-ibu suka cocok-cocokan gitu kan, merah semua, ya nanti hijau semua, biru semua, tidak ada. Perlengkapan senjata iman itu cocok semua untuk segala suasana, ya. Yang penting kan pakainya di rohani kita, bukan secara fisik, ya. Dan tidak ada penggantian sesuai kebutuhan musim, ya. Misalnya musim hujan, ya musim hujan pakainya ini baju sirahnya yang waterproof, ya. Jadi tidak basah gitu ya. Itu tidak ada pencocokan musim. Ya sekarang ini kan di Indonesia ini cuacanya berubah. Ya cuacanya berubah, kalau zaman dulu kan musimnya dua, musim kemarau dan musim hujan. Ya sekarang musimnya berubah. Kalau pagi kemarau, sore hujan. Ya, jadi cuacanya ini sudah berubah dan perlengkapan senjata Allah ini tidak ada penggantian sesuai musim. Mau musim hujan, mau musim salju, musim banjir, musim durian, musim rambutan, cocok semua. Ya, perlengkapan senjata Allah ini diberikan fit for all, ya, cocok semua. Mau apapun kegiatan Anda bisa dipakai, ya, dipakai buat roh Anda, ya, bukan dipakai untuk secara fisik. Ya, dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata dari Allah, maka kita akan dapat menjadi pemenang di dalam pergumulan kita melawan serangan dari kuasa-kuasa jahat tadi, dari kuasa-kuasa yang menyerang akan kehidupan kita. Ya kalau kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu di dalam rohani kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah ini tiap hari di dalam kehidupan kita. Kita siap sedia untuk menghadapi segala serangan kuasa kegelapan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita lakukan agar kita dapat menang dalam menghadapi peperangan rohani, yang ketiga dan yang terpenting adalah konsisten di dalam doa. Ayat ke-18 itu dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya doa yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi konsisten dalam doa adalah kunci utama untuk kita bisa memenangkan peperangan rohani. Ya, ini senjata rahasia menjadi senjata andalan. Yaitu konsisten di dalam doa menjadi kunci utama untuk kita bisa memenangkan peperangan rohani. Konsisten, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya arti tetap. Ya, tetap, tidak berubah-ubah atau selaras. Itu yang namanya konsisten, tetap. Kalau A ya tetap A, B ya tetap B. Ya, jangan seperti kedelai, esok kedelai sore tempe. Ya itu tidak konsisten. Ya, kalau A ya tetap A, kalau B ya B. Itu konsisten, yang namanya konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi kita harus punya kehidupan doa yang konsisten, yang tetap. Ya, doa yang konsisten itu lebih dari sekadar ritual harian. Ya, doa ini sejatinya adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan dan pemahaman pribadi Anda dengan Tuhan. Cara kita mengenal Tuhan salah satunya adalah melalui dengan doa-doa yang konsisten kita kepada Tuhan. Ya, ini bukan seperti ritual harian atau seperti jadwal minum obat. Sehari 3 kali berdoa, sehari 5 kali berdoa. Ya ini lebih bagaimana kita punya waktu untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan dan pemahaman pribadi Anda dengan Tuhan. Doa secara konsisten. Namun saya ingin jujur kepada Anda bahwa memiliki doa konsisten ini bukanlah hal yang mudah. Ada musuh yang tak terlihat yang sangat ingin menghalangi jalan Anda. Ya, dia tidak ingin Anda itu punya doa yang konsisten. Karena dia tahu kalau kita menjadikan doa sebagai kebiasaan yang konsisten, maka dia pasti akan mudah dikalahkan. Ya, jadi kalau Anda merasa kesulitan menjadikan
doa sebagai satu kebiasaan yang konsisten di dalam kehidupan Anda, ya jangan kecil hati. Anda tidak sendirian. Ya, ada banyak orang yang mengalami hal sama seperti Anda. Ya, seringkali masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, ya, jutaan hal lain itu bersaing untuk mendapatkan waktu di dalam kehidupan kita. Dan sayangnya, ya sekali sayangnya, doa itu seringkali menjadi hal yang justru terabaikan di dalam kehidupan kita. Padahal ini menjadi senjata yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, tapi sekali sayangnya, seringkali justru ini yang terabaikan di dalam kehidupan kita. Ketika Rasul Paulus ini berbicara mengenai perlengkapan senjata rohani, dia mengakhiri pesannya ini dengan sebuah message, ya, dengan satu hal yang dia tuliskan, bahwa di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ya, dia menekankan bahwa peperangan rohani yang kita hadapi dengan berbagai perlengkapan senjata Allah yang kita bawa itu harus dialaskan dengan doa. Ya, bukan doa sembarang doa, tetapi doa yang konsisten. Doa yang punya sikap konsisten, tanpa menyerah dan tanpa berhenti, yang disertai dengan kewaspadaan penuh. Ya, ini adalah kebutuhan yang penting bagi kita, karena ketika menghadapi rohani, menghadapi peperangan rohani. Karena apa? Karena doa itu adalah senjata kita untuk melakukan tindakan penyerangan. Ya, tadi doakah senjata jarak jauh untuk kita bisa juga menyerang. Selain kita punya pedang firman Allah, kita juga punya doa untuk kita bisa melakukan tindakan penyerangan. Ya, kita lihat misalnya di dalam firman Tuhan melalui kisah bangsa Israel, ya kita pun akan menemukan doa sebagai rahasia kemenangan di dalam peperangan rohani. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Mesir, mereka berkemah di tempat yang namanya Rafidim. Di situ orang-orang Amalek menyerang mereka. Ya, lalu Musa menyuruh untuk memilih orang-orang untuk berperang melawan orang-orang Amalek itu. Dan dia berkata, sedang dia akan berdiri di puncak bukit dengan membawa tongkat Allah. Atau dengan lain, Musa ini akan berdoa kepada Tuhan. Ya, untuk berdoa bagi orang-orang Israel yang sedang berperang melawan orang Amalek keesokan harinya. Nah, dan keesokan harinya ketika matahari terbit, Musa naik ke atas gunung, atas bukit. Ya, sambil ketika bangsa Israel berperang melawan orang Rafidim, ya Musa itu berdoa, memohon pertolongan Tuhan sambil memegang tongkat di tangannya. Dan Alkitab mencatat, dan terjadilah jika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi ketika tangannya capek, turun. Ketika tangannya turun, ya orang Amalek itu jadi lebih kuat dari orang Israel. Ya orang Israel mulai terdesak mundur. Ya, tapi ketika Musa angkat tangannya lagi, orang Israel jadi kuat. Mereka mengalahkan orang Amalek. Nah, karena itulah maka Harun dan Hur, ya mereka membantu menopang tangan Musa agar tetap terangkat ke atas. Ya, sehingga pada akhirnya bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Amalek yang saat itu sedang menyerang mereka. Ya, karena apa? Karena Musa itu berdoa, dia mohon pertolongan Tuhan, dan dia mengangkat tongkat Allah itu di tangannya. Dan ketika Musa merasa lelah, ada orang-orang yang menopang dirinya, membantu dirinya untuk dia apa? Bisa tetap mengangkat tangan, bisa tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ketika doa itu dinaikkan secara terus-menerus, ya akhirnya bangsa Israel boleh mengalahkan orang-orang Amalek yang menyerang mereka. Ya, jadi pertolongan Tuhan lewat doa itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Doa yang tak putus-putusnya. Doa dengan konsisten. Doa adalah senjata kita untuk kita bisa menang menghadapi siasat iblis. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut ketika menghadapi serangan iblis. Karena apa? Karena kita bisa datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya. Melalui doa, Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan kekuatan agar kita memiliki kehidupan yang berkemenangan. Ya, tidak lagi mudah tergoda oleh iblis. Tidak lagi mudah tertipu oleh rayuannya, oleh tipu daya dari si iblis. Oleh karena itu, saat ini Bapak Ibu saya kasih, peperangan apa yang sedang Anda hadapi?
Ya, Anda mungkin sedang bergumul atas godaan melawan dosa, lepas dari kekuasaan gelap, untuk belajar melepaskan pengampunan, bertahan dalam penderitaan, menguasai perasaan cemas yang seringkali hadir, khawatir di dalam kehidupan kita, meremehkan janji-janji Tuhan, atau apapun juga. Ya, dengan tangan terangkat dan hati yang berdoa, mari kita raih kemenangan di dalam Tuhan. Ya, kita punya senjata yang ampuh untuk mengalahkan segala serangan kuasa kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita semua. Ya, revival itu bukanlah hasil dari semangat sesaat, melainkan buah dari langkah kecil yang dijaga setiap hari, yaitu konsistensi di dalam doa. Kalau kita mau mengalami revival dalam kehidupan kita, itu bukan ketika punya emosi sesaat, semangat sesaat, tetapi itu hasil dari konsistensi yang kita lakukan setiap hari melalui doa-doa kita. Itu akan menghasilkan revival yang sejati di dalam kehidupan kita. Oleh itu, cara untuk kita dapat mencapai kemenangan dalam peperangan rohani, ya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tampil sebagai pemenang, tidak mudah dikalahkan oleh kuasa kegelapan, seperti tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita menggunakan selengkap senjata Allah dan kita boleh menjadi orang-orang yang menang, mengalahkan tadi kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa si jahat yang menggoda dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Cara untuk mencapai kemenangan dalam peperangan rohani yang pertama adalah dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jangan pernah memakai kekuatan Anda sebagai manusia, Anda pasti kalah. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan, kekuatan yang bisa membuat kita menjadi pemenang-pemenang dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah rohani yang telah diberikan. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita untuk kita berperang dengan kekuatan kita sendiri. Dia juga berikan perlengkapannya untuk boleh kita pakai. Ya, tadi ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada kasut rela untuk kita boleh memberitakan Injil, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, dan ada doa yang sangat powerful yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan yang ketiga, kita belajar untuk selalu menaikkan doa yang secara konsisten di hadiratnya, sehingga kuasa Tuhan boleh terjadi dan kemenangan itu boleh menjadi milik kita. Kemenangan menjadi satu hal yang Tuhan janjikan ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudusnya hadirat-Mu. Kita percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita bisa merasakan kuasa-Nya yang tak terbatas atas kehidupan kita. Kemenangan, kesembuhan, kelepasan akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Mari kita pakai diri bersama. Dan kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. imanku bersepakat, Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, Yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. aku punya Tuhan yang besar, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima ku terima sekarang, sekarang, ku terima sekarang. kemenangan, Kemenangan darimu. oh Yesus, kami terima kemenangan daripada. Kira Bapa Yes, kami menang Tuhan bersama Tuhan. Yes. dengan iman kami percaya Tuhan sudah berikan kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, amin. Kami tidak mudah lagi dikalahkan, tapi Tuhan berikan kemenangan buat setiap kami. Yes, amin. Kemenangan yang daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi kami semua.
Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji menggenapi janjinya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat bahwa revival itu terjadi di dalam kehidupan kami semua. Roh-roh yang lemah, roh-roh yang padam, mereka dibangkitkan, mereka dipulihkan. Mereka boleh menerima api yang baru, api dan semangat rohani yang berkobar-kobar ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan yang karuniakan buat setiap kami. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi gentar. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman, kami terima kuasa yang daripada Tuhan. Kami terima kemenangan itu ada di dalam kehidupan kami semua. Dan kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan, mereka boleh diberikan kekuatan yang baru. Mereka boleh selalu membawa selengkap senjata Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka boleh semakin kuat. Hidup mereka boleh semakin bertumbuh. Dan mereka boleh semakin setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Jadikan rema di dalam kehidupan setiap kami. Dan setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Dan benih itu boleh berakar, berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Hamba-Mu serahkan semuanya. Doa kami ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya, terima kemenangan daripada Tuhan. Kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan, tanggal 26 April 2026, diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yabes. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, Bapak Ibu sekalian tetap bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore Bapak Ibu sekalian. Kemudian info retreat, GBI Semarang Indah akan mengadakan retreat dengan tema Revival in My Heart yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Suyono. Retreat ini akan diadakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 dan Senin 1 Juni 2026. Dan tanggal tersebut adalah tanggal merah atau hari libur ya Bapak Ibu sekalian, bertempat di Rumah Retreat Shalom, Bandungan. Adapun kontribusi yang ada untuk mengikuti kegiatan retreat tersebut adalah sebesar minimal Rp100.000 per orang untuk jemaat internal. Sedangkan untuk non-jemaat adalah kontribusinya sebesar Rp300.000 per orang. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri pada counter retreat yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti pulang. Tempat terbatas, pendaftaran retreat akan ditutup pada awal bulan Mei atau jika kuota jumlah peserta telah terpenuhi. Laporan persembahan musik multimedia, saldo per 14 Maret 2026 adalah sebesar Rp531.000. Persembahan jemaat tanggal 22 Maret 2026 adalah Rp520.000. Persembahan jemaat 29 Maret adalah sebesar Rp90.000. Persembahan jemaat 12 April 2026 adalah sebesar Rp190.000. Sehingga saldo per 18 April 2026 adalah Rp1.331.000. Dan dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp22.479.000. Laporan persembahan dana renovasi gereja. Saldo per 14 Maret 2026 adalah sebesar Rp700.000. Persembahan jemaat tanggal 15 Maret adalah Rp240.000. Persembahan jemaat 3 April adalah sebesar Rp168.000. Persembahan jemaat 5 April adalah sebesar Rp100.000. Sehingga saldo per 18 April 2026 adalah sebesar Rp1.208.000. Dan dana yang masih dibutuhkan untuk renovasi gereja adalah sebesar Rp23.792.000. Laporan persembahan diakonia, saldo per 8 Maret 2026 adalah sebesar Rp4.920.000. Persembahan jemaat tanggal 29 Maret adalah sebesar Rp120.000. Persembahan jemaat tanggal 5 April adalah sebesar Rp280.000. Sehingga total ada Rp5.320.000. Kemudian untuk pengeluaran kas diakonia, bantuan diakonia dan transportasi pada bulan Maret 2026 adalah sebesar Rp220.000.
Kemudian bantuan diakonia dan transportasi pada bulan April 2026 adalah sebesar Rp300.000, sehingga total pengeluarannya adalah sebesar Rp520.000. Sehingga saldo kas diakonia per 18 April 2026 adalah sebesar Rp4.800.000. Kemudian kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan WOR atau Worship and Prayer yang kami adakan setiap hari Jumat pukul 8 sampai 9 malam di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. WOR juga dapat diikuti melalui live streaming melalui Google Meet atau link WOR ada di grup jemaat ya Bapak Ibu sekalian yang di-share setiap malam hari Jumat. Lewat kesehatan dalam doa kita percaya bahwa revival pasti terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti pulang. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan atau dukungan doa, dapat menghubungi hotline doa GBI Semarang Indah di nomor 0851 1323 8881. Dan kemudian ada tambahan informasi dari Youth Philadelphia, saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan acara Amazing Grace yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 8 pagi di Lembah Kemenangan Solavide. Acara ini akan dilayani oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel dan tim dari Bapak Jatmiko. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam acara ini. Adapun kontribusi untuk acara ini sebesar Rp25.000 untuk internal, sedangkan untuk eksternal sebesar Rp50.000. Mari segera mendaftarkan diri pada counter pendaftaran di belakang atau bisa menghubungi Kak Stefani dengan nomor 0821 3710 7703 karena tempat yang tersedia terbatas. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 April 2026 atau jika kuota peserta telah terpenuhi. Mengingatkan juga adanya technical meeting pada 26 April 2026. Untuk informasi lengkap dapat melihat pada Instagram kami @youthphiladelphiaofficial. Mari bersama-sama memuji Tuhan dan bersenang-senang bersama kami. See you and God bless you. Ya luar biasa ya buat anak-anak muda, jangan lupa harus mengikuti kegiatan ini ya supaya kita juga bisa menjadi anak-anak muda yang luar biasa, amin. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat sebuah pujian. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa kita adalah umat Tuhan yang diberikan kemenangan dari Tuhan, amin Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kedahsyatannya iman kami berkata Tuhan, imanku berkata Tuhanku hebat, yes, amin. Yesusku berkata melangkah bersama Dia. Mari kita mau memuji Tuhan. Ku memuji, ku
boleh menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami gunakan selengkap senjata Allah ada di dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa menyertai kehidupan kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari pada hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Ulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah oleh kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan.